Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan subtema 3, yaitu kegiatan sore hari. Nah, nanti anak-anak akan belajar berbagai macam kegiatan yang baik pada sore hari dan juga akan belajar membandingkan bilangan 11 sampai 20. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan membaca bacaan yang ada di layar HP-mu. Nah, silakan kamu tirukan saat Pak Guru membaca. Matahari mulai condong ke barat. Tanda hari mulai sore. Udara pun terasa semakin sejuk. Anak-anak bermain di halaman. Siti sedang mengulang pelajaran. Ayah Siti menyiram tanaman. Mereka melakukannya dengan senang hati, sebagai rasa syukur atas nikmat sore hari. Apa yang dapat kalian pahami dari bacaan yang baru saja kita baca? Nah, di bacaan tadi berisi contoh kegiatan di sore hari. Contohnya, anak-anak bermain di halaman. Nah, ini anak-anak bermain di halaman. Kemudian juga ada contoh yang lain, Siti sedang mengulang pelajaran. Nah, di sore hari anak-anak juga bisa mengulang pelajaran. Kalau tidak mengulang pada siang hari, kita bisa mengulangnya pada sore hari. Ayah Siti menyiram tanaman. Nah, menyiram tanaman itu baik pada pagi hari atau sore hari. Ayah Siti menyiramnya pada sore hari. Nah, ini contoh kegiatan pada sore hari. Tanda hari mulai sore itu ditandai dengan matahari mulai condong ke arah barat. Nah, semakin sore, maka matahari akan terlihat semakin menguning. Setiap orang memiliki kegiatan di sore hari. Antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Kegiatan sore hari antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara anak yang satu dengan anak yang lain, itu bisa berbeda. Nah, tergantung dari aturan yang ada dalam keluargamu. Tergantung dari aturan yang biasa kamu lakukan di rumahmu. Contoh kegiatan yang baik di sore hari, ini contohnya mengulang pelajaran di rumah, terus menyiram tanaman di halaman, membereskan kamar tidur, membantu ibu di dapur, mandi sore, berolahraga. Coba kamu amati kegiatan sore harimu, apa saja. Nah, ini kemungkinan sekali berbeda dengan temanmu. Ada yang sore harinya mandi sore, berolahraga, membantu ibu di dapur. Ada yang lain pula, bermain bersama teman, terus menyiram tanaman, kemudian menyapu rumah. Ada yang lain pula lagi, mandi sore, berolahraga, kemudian membereskan kamar tidur. Jika setiap anggotanya atau setiap anggota keluarga mematuhi aturan, nah jika setiap anggota keluarga itu mematuhi aturan, maka rumah menjadi tenang dan nyaman. Nah, jika kita melaksanakan aturan yang ada di rumah menjadi tenang dan nyaman. Nah, jika kamu terbiasa membantu ibu sore hari, nah maka ibumu akan senang, rumah menjadi nyaman. Tetapi jika kamu langgar, maka mungkin rumah menjadi tidak nyaman, tidak tenang. Nah, kamu dapat teguran dari ibu atau mendapatkan hal yang tidak baik yang lain. Rumah menjadi kotor dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak sebagai tugas pertama,
Silahkan kamu kerjakan pertanyaan berikut. Nah, sebagai awalan, kebiasaan yang baik di sore hari berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, kebiasaan yang baik itu selain melatih kita untuk disiplin, juga baik untuk orang lain. Nah, orang lain akan senang melihat sesuatu yang baik. Tugasmu sebutkan apa saja kebiasaan baikmu pada sore hari di rumah. Nah, ini sebutkan 3 kebiasaan baik yang biasa kamu lakukan di sore hari di rumah. Sebutkan 3, 1, 2, 3. Ada apa saja tadi? Ya, ada mandi sore, mengulang pelajaran, bermain bersama teman, atau olahraga, atau membersihkan rumah, membantu ibu memasak, atau membantu ibu mencuci piring, mencari pakan ternak, atau yang lain. Nah, silakan disebutkan 3 kebiasaan baikmu pada sore hari di rumah. Itu sebagai tugas pertama. Untuk menjawab tugas yang kedua, mari kita baca bacaan berikut. Kalian pahami, setelah dibaca nanti dipahami. Sore yang menyenangkan. Sore hari, ayah Benny pulang dari kantor. Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Benny. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Benny membantu ibunya membawa kue. Ayah Benny merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Bacaan tadi berisi saat ayah Benny pulang dari kantor. Nah, pulang dari kantor atau pulang dari kerja itu kebiasaan sore hari juga. Benny dan ibunya gembira karena ayahnya pulang. Nah, kebetulan ayah Benny juga membawa oleh-oleh. Ibu menyambut dengan senyum, juga menyiapkan teh manis dan kue. Disambut seperti itu, ayah Benny merasa senang. Nah, mereka gembira dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Nah, ini pertanyaan yang ada hubungannya dengan bacaan tadi, nomor 1 sampai 5 ini. Siapakah yang baru pulang dari kantor? Nah, siapa yang baru pulang dari kantor tadi? Nah, jawabannya tentu ayah Benny. Terus 2, mengapa Benny sangat gembira? Karena apa tadi? Nah, kamu jawab di sini. Nomor 3, apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Benny? Ibu membuatkan apa saja tadi? Terus 4, apa yang dibawa ayah untuk Benny? 5, di mana ayah Benny beristirahat? Selain itu, tugas kedua juga melengkapi kalimat menggunakan kata yang sudah disediakan. Nah, berdasarkan kata yang sudah disediakan, lengkapi kalimat yang ada di bawah. Untuk yang atas ini cukup dijawab pertanyaannya saja, soalnya tidak perlu ditulis. Kemudian yang kedua juga seperti itu, soalnya juga tidak perlu ditulis saja jawabannya. Kemudian anak-anak kita lanjutkan membandingkan banyak benda-benda. Seperti yang kita pelajari pada subtema sebelumnya, kalian telah mengenal lebih banyak daripada dan lebih dari. Contohnya ini, kelereng ini jumlahnya ada 15, nggih, kelerengnya ada 15. Kemudian mobilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 mobil. Nah, mari kita bandingkan. Nah, untuk membandingkan kalimat yang tepat seperti pada contoh berikut, nggih. Kelereng Benny lebih banyak daripada mobil-mobilan. Nah, kelereng ini lebih banyak dari mobil-mobilan. Kalau disebutkan bendanya, nah, langkah baiknya seperti ini, menggunakan kata lebih banyak atau lebih sedikit. Nah, tetapi jika dituliskan ini
angkanya atau bilangannya 15 lebih dari 11. 11 kurang dari 15. Nah, coba ini diperhatikan betul, kata lebih banyak dan lebih dari penggunaannya. Kalau lebih banyak itu digunakan, biasanya disebutkan nama bendanya, berarti nanti lebih banyak atau lebih sedikit. Sedangkan jika bilangannya yang dibandingkan, maka nanti menggunakan kata lebih dari atau kurang dari. Nah, contoh yang lain seperti ini. Ini dihitung dulu mobilnya ada berapa? Mobilnya ada 11. Ini mobilnya 11 guys, setelah dihitung. Kemudian buku tulisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 buku tulis. Jika dibandingkan, mobil-mobilan Benny lebih sedikit dari buku tulis Benny. Nah, menggunakan lebih sedikit. Nah, jika bendanya yang dibandingkan. Mobil-mobilan Benny lebih sedikit dari buku tulis Benny. Nah, sekarang kita bandingkan menggunakan bilangannya, jumlahnya 11 kurang dari 12. Nah, kalau dibalik 12 lebih dari 11. Membandingkan tadi anak-anak sudah mengenal kata lebih banyak dari, kemudian lebih sedikit dari, dan kurang dari atau lebih dari. Nah, itu dipahami betul penggunaannya nanti seperti apa. Jika yang dibandingkan bendanya, nama bendanya gunakan lebih banyak dari atau lebih sedikit dari. Nah, jika yang dibandingkan bilangannya atau angkanya, misalkan 11, 12, 13, dan sebagainya, menggunakan kurang dari atau lebih dari. Nah, ini diingat-ingat ya. Sebagai tugas ketiga, nah silahkan kerjakan soal berikut. Soalnya hanya 4, ini 1, 2, 3, 4. Silahkan kamu kerjakan. Nah, ini yang dibandingkan menggunakan angka atau bilangannya, berarti menggunakan kurang dari atau lebih dari. Setelah itu, dari soal ini kamu jawab soal nomor 3, bilangan yang lebih dari 18. Nah, ini yang lebih dari 18 berapa? Dari data di sini ya, bukan dari bilangan yang lain. Yang lebih dari 18 berapa? Kemudian nomor 4, bilangan yang kurang dari 18 berapa? Nah, ini yang kurang dari 18 berapa? Nah, selamat belajar, dikerjakan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.